dan sebagai KPTA di Samarinda, Jakarta, dan saat ini beliau bertugas di Surabaya. Nah, sebelum kita mulai materi, kami juga ingin memberikan informasi kepada Yang Mulia Bapak KPTA Surabaya bahwa peserta diskusi ini adalah kami-kami ini Hakim Angkatan 3 Mahkamah Agung yang alhamdulillah sebagian besar di antara kami sudah diberi amanah sebagai pimpinan di Pengadilan Agama kelas 2. Kita memiliki waktu sampai dengan pukul 15.30. Artinya ada 2 jam ya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memberikan materinya. Kepada Yang Mulia kami persilahkan dengan waktu yang seluas-luasnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, Hakim Angkatan 3 Mahkamah Agung ya, yang insya Allah hampir 100% sudah menjadi unsur pimpinan di pengadilan agama di Indonesia. Tadi dikatakan waktu kita sampai jam 15.30. 15.30. Ini saya tidak berani memastikan karena tadi saya ketemu dengan Pak Dirjen. Mungkin beliau sekitar 2:30 ada ke sini, akan berkunjung ke PTA. Nah, jadi kita secukupnya lah ya. Kalau beliau hadir, bahkan beliau mengatakan saya ingin juga berbicara di sana, kata beliau. Nah, ini nanti kita lihat situasinya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Yang saya lihat di Ria TV itu juga banyak yang sudah saya kenal, pernah kumpul sama-sama, di antaranya moderatornya saya dikatakan tadi pernah kumpul di wilayah Jambi. Kemudian salah satunya peserta adalah anak kandung saya sendiri. Dan yang lain-lain juga sudah banyak pernah bertemu. Paling tidak mungkin pada waktu fit dari wakil ketua kelas 2 kemarin juga banyak ketemu saya waktu beberapa tahun yang lalu lah ya. Singkat kata, saya sengaja memberikan judul materi kita pada hari ini tidak khusus masalah hukum acara, tetapi beberapa catatan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan agama. Nah, ini silakan kalau mungkin sudah tampilkan, kemarin sudah saya kirim kepada saudara Anton. Kenapa saya berikan judul beberapa catatan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara? Karena dari pengalaman kami, pengalaman saya pribadi sebagai pimpinan baik di tingkat pertama sampai dengan tingkat banding, terakhir waktu Samarinda ketua ke Jakarta dan sekarang di Surabaya, ketika memeriksa perkara tingkat banding maupun ketika melakukan pemeriksaan di tingkat pertama, kami banyak menemukan beberapa kesalahan-kesalahan dalam hal penerapan. Yang sepintas nampaknya itu sebenarnya sudah dipahami betul oleh seluruh hakim kita, tapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Next. Tahapan proses pemeriksaan perkara. Memang di sini saya tulis ya, itu PMH, PHS, pemanggilan para pihak, mediasi, pembacaan gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan, putusan. Nah, di sini saya tuliskan memang batasan seperti itu, menggambarkan bahwa sebenarnya hakim-hakim kita, majelis hakim di pengadilan agama ini, banyak yang terekam dalam benaknya bahwa ketika saya sudah menerima PMH dari ketua PA, penetapan majelis hakim oleh ketua PA, dia ditunjuk sebagai hakim dan majelis hakimnya, itu tanggung jawabnya hanya dari pembuatan PHS sampai dengan membacakan putusan selesai. Seakan-akan hakim beranggapan bahwa sejak PMH dibuat oleh ketua PA,
proses persidangan dilaksanakan, sampai dengan putusan dibacakan, selesai tanggung jawab hakim tersebut. Padahal kewajiban dan tanggung jawab hakim dalam menyidikan perkara tidak berakhir ketika perkara tersebut dibacakan putusan. Dia masih bertanggung jawab apakah putusannya tersebut bisa dieksekusi atau tidak. Masalah walaupun eksekusi ada tanggung jawab ketua, tetapi putusannya ada tanggung jawab hakim tersebut. Ini yang perlu nah, sehingga dari catatan kami dalam proses PHS sampai dengan putusan itulah yang kita sorot. Di mana yang kadang-kadang hakim kita terledor, hakim kita lalai. Entah lalai karena lupa membaca atau tidak pernah membaca, atau mungkin pernah membaca tapi tidak paham dalam penerapannya. Next. Nah, masalah tahapan PMH, majelis hakim, penetapan majelis hakim dan PHS dalam hari sidang, saya tidak membahas dalam hal ini. Sesuai SOP saja lah ya. Nah, bahwa karena kita dikejar tayang juga oleh Dirjen Badilak, sehingga diharapkan PMH, PHS jangan berlama-lama. Itu sudah saya tidak bahas di sana. Demikian juga masalah pemanggilan para pihak. Ini juga hanya sekedar saya tulis supaya kalau terbaca masih ingat bahwa pemanggilan para pihak itu adalah harus sah atau resmi sekaligus patut. Itu harus dijadikan perhatian betul oleh hakim. Pengertian sah dan resmi tersebut yang memanggil harus adalah petugas resmi. Nah, petugas resmi ini pertama itu adalah jurusita atau jurusita pengganti kalau memanggil secara tertulis kepada para pihak di tempat tinggal masing-masing. Nah, tetapi panggilan juga bisa dilakukan oleh hakim pada waktu persidangan, menetapkan bahwa sidang ditunda 1 minggu dan memerintahkan pada para pihak untuk hadir dalam persidangan. Itu termasuk panggilan juga oleh hakim. Nah, dalam hal ini panggilan untuk para pihak oleh jurusita pengganti tolong diperhatikan juga oleh teman-teman sekalian. Karena sekarang kadang-kadang karena kecanggihan alat telekomunikasi tidak jarang atau tidak tertutup kemungkinan ada di antara jurusita pengganti yang salah menggunakannya. Terutama di kota-kota besar. Itu pernah kami temukan bahwa semua orang yang berperkara itu diminta secara sembunyi-sembunyi oleh jurusita pengganti nomor HP atau nomor WA-nya. Nah, kadang-kadang mereka kebetulan sebagai petugasnya mereka mengirimkan panggilan yang lewat WA kepada para pihak. Ini tolong diperhatikan. Jangan sampai terjadi. Ketentuannya jelas. Sampaikan di tempat kediaman yang bersangkutan dan langsung kepada yang bersangkutan. Saya tidak membahas luas di sini, insya Allah tidak terlalu banyak kesalahan di sini. Patut juga demikian. Next. Yang ada nanti dalam proses mediasi. Ini tahap yang ke halaman keempat ini. Ini tolong perhatikan untuk semua saudara-saudara angkatan ketiga ini. Nampaknya semua hakim kita sudah membaca Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi di banyak tempat saya masih banyak menemukan salah dalam pemahaman dan salah dalam penerapan dari mediasi ini kepada produk putusannya. Nah, dalam Perma tersebut kan sesuai dengan pasal 130 HIR, saya tidak tercatat RBG-nya, yang intinya sebenarnya ketika para pihak hadir di persidangan, majelis hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan para pihak. Dalam Perma nomor 1 tahun 2016 dituangkan dari HIR pasal 130 tadi dituangkan ke Perma nomor 1 2016. Nah, sehingga ketika para pihak kedua-duanya hadir di persidangan, sebelum gugatan dibacakan, hakim memerintahkan para pihak untuk
menempuh mediasi baik oleh mediator hakim maupun non-hakim. Boleh non-hakim yang ada di praktek di pengadilan agama maupun yang di luar pengadilan agama. Saya tidak membahas masalah itu. Nah, cuma yang saya tekankan di sini, ketika terjadi kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak di hadapan mediator, baik mediator hakim maupun mediator non-hakim. Saya temukan ada hakim kita itu membayangkan atau beranggapan bahwa apapun konsep yang dibuat oleh mediator, apapun konsep yang dibuat oleh mediator berdasarkan kesepakatan para pihak, itu tanpa diperiksa lagi langsung dibuat merupakan akta pandading atau akta perdamaian. Ini tolong diingat benar oleh peserta ya. Padahal kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dibantu oleh mediator itu baru kesepakatan mentah. Belum bisa langsung dibuat sebagai akta perdamaian atau akta pandading. Nanti ketika sudah selesai konsep dari mediator, mereka bawa konsep tersebut sampaikan kepada majelis hakim dan mohon majelis hakim memeriksa kesepakatan tersebut dan diputuskan sebagai akta perdamaian. Berarti ketentuan apakah kesepakatan tersebut bisa diputus sebagai akta perdamaian atau tidak 100% di tangan hakim. Konsep mediator masih mentah. Nah, sehingga hakim wajib memeriksa. Ya. Pertama, hakim harus melihat atau wajib melihat, memperhatikan akta perdamaian atau kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak tersebut, apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Kalau bertentangan dengan undang-undang, maka apa yang disepakati tersebut hilangkan dari kesepakatan, coret. Apakah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang dikonsepkan oleh mediator tersebut melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan? Itu juga harus dihilangkan. Mungkin dalam hal ini ya, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan norma kesusilaan, saya yakin hakim angkatan ketiga sudah paham benar ini, akan dicoret. Tetapi bertentangan dengan undang-undang ini termasuk diantaranya apakah kesepakatan yang dibuat itu wewenang pengadilan agama atau tidak, itu berarti kalau bukan wewenang pengadilan agama itu termasuk yang melanggar undang-undang. Dan yang banyak kami temukan kesalahan, nah ini yang masalah yang kedua, apakah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat dilaksanakan atau dieksekusi atau tidak. Nah ini inti. Karena apa? Tidak jarang konsep dari mediator, dari kesepakatan para pihak, kemudian tanpa dilihat lagi oleh hakim ditetapkan sebagai akta perdamaian, ketika akan dieksekusi menghadapi kendala. Contoh, saya temukan di beberapa daerah. Di Jakarta saya temukan, di Sumatera saya temukan. Ketika saya tanyakan kenapa amar berbunyi seperti ini, ujung-ujungnya adalah karena kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta perdamaian. Contoh yang sering saya temukan adalah ketika ada perkara sengketa hadonah, pemeliharaan anak. Entah kumulasi dengan perceraian atau tidak. Kita paham bahwa mediator, mediasi tadi, baik kumulasi atau tidak, kalau kumulasi, masalah perceraiannya tidak bisa berdamai terus, masalah asesornya boleh sepakati perdamaian. Nah, yang berkaitan dengan hadonah, yang pasti saya pernah ketemu ada 4 putusan, masing-masing ada di Jakarta, ada di wilayah Mataram, di Bali, ada di Sumatera, bahkan ada di Kalimantan, permasalahannya mirip.
di konsep ada kesepakatan para pihak bahwa masalah hadonah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis anak disepakati ikut ibu. Untuk Jumat, Sabtu, Minggu anak ikut bapak. Mereka sepakat. Dituangkan dalam konsep kesepakatan. Hakim tidak lagi memikir apakah putusan seperti itu, kesepakatan seperti itu bisa didamaikan atau bisa dieksekusi atau tidak, buat sebagai akta perdamaian. Hukum para pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Ketua pengadilan baru sadar ketika para pihak ada yang mengingkar terhadap kesepakatan. Kalau selama ini anaknya ikut ibunya, nah ketika jatuh pada hari Jumat, Sabtu, Minggu yang harusnya ikut kepada bapaknya, anak tersebut tidak pernah diserahkan oleh ibunya secara sukarela, sebagaimana kesepakatan. Nah, sehingga bapaknya ngajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Sesudah beberapa kali di-unmanning dan segala macamnya, ujung-ujungnya siapapun Ketua Pengadilan Agamanya pasti akan menemukan kendala untuk melaksanakan eksekusi terhadap kesepakatan seperti itu. Baik terjadi di Jakarta, Jawa Timur, kemudian konsultasi dari Bali dan segala macamnya, semuanya berujung bahwa hampir dapat dipastikan 100% bahwa kesepakatan seperti itu non-executable. Kalau di antara kalian sebagai peserta Zoom meeting pada hari ini, nah, saran saya ada kalau ketemu ada kesepakatan para pihak yang dibuat oleh mediator, yang isinya perdamaian seperti itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis anak ikut ibu, Jumat, Sabtu, Minggu anak ikut bapak. Ketika konsepnya diserahkan kepada majelis hakim, saudara, tanyakan yang betul-betul tanyakan kembali pada para pihak. Benar kalian ingin sepakat tentang ini? Kalian sepakat bahwa Senin, Selasa, Rabu, Kamis anak saudara, anak kalian ini ikut ibunya, Jumat, Sabtu, Minggu anak saudara, anak kalian ini ikut bapaknya. Kalau dia mengatakan, serius Pak, kami sepakat. Pikirkan lagi, kira-kira dalam penerapannya bisa enggak saudara laksanakan? Kalau dia mengatakan bisa Pak, tanyakan lagi. Tidak ada yang ingkar? Tidak. Tidak ada yang bohong? Tidak. Kalau demikian sepakati. Silakan itu kesepakatan kalian laksanakan di luar persidangan dan perjanjian dalam poin ini kita hilangkan dalam akta perdamaian. Jangan tertuang dalam akta perdamaian, tapi sarankan mereka melaksanakan secara praktek dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tertuang dalam akta perdamaian yang kata-kata seperti itu termasuk kesepakatan yang sulit untuk dilaksanakan. Nah ini yang harus diperhatikan oleh hakim kita, terutama oleh angkatan tiga ini. Itu yang menyangkut masalah mediasi. Next. Kemudian perhatikan juga, ini juga saya temukan dalam berkas beberapa perkara, yang dimediasi oleh mediator itu adalah yang antara pihak penggugat dengan tergugat. Berapapun penggugatnya dan berapapun tergugatnya harus seluruhnya kompak. Kalau ada sepakat, seluruhnya sepakat, tidak boleh sebahagian. Terutama penggugat, tergugat, para penggugat dan para tergugat. Kalau turut tergugat, dia lihat situasinya lah. Kemudian materi atau sengketa yang dimediasi, nah, yang menjadi pokok sengketa dan atau asesor yang jadi kompetensi absolut pengadilan agama, itu yang bisa dimediasi, sepakati. Kalau bukan kewenangan pengadilan agama, walaupun mereka sepakat, jangan diputuskan sebagai akta perdamaian atau akta pandadi. Misalnya, sebagai contoh yang kami temukan berkas. Kebetulan berkas bandingnya di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Surabaya ini. Saya juga kaget. Masih ada hakim di kota besar yang tidak paham tentang
produk mediasi ini. Ada kejadian dalam sengketa waris, penggugatnya adalah istri dan 4 orang anak, kemudian tergugatnya 1 orang anak. Jadi antara penggugat dengan anak dengan tergugat ini ada hubungan ibu dengan anak dan saudara dengan saudara. Ditambah dengan turut tergugat. Turut tergugat adalah orang yang memegang hak gadai terhadap objek sengketa. Terjadi kesepakatan. Nah, kesepakatannya bukan antara penggugat dengan tergugat. Tergugat satu justru ikut kepada para penggugat sebagai pihak pertama, bersepakat berdamai dengan turut tergugat. Nah, ini sejak membaca akta ini saya sudah senyum-senyum. Dibuat kesepakatan bukan antara penggugat dengan tergugat, tapi turut tergugat ikut jadi penggugat sebagai pihak pertama, bersepakat dengan turut tergugat yang memegang hak gadai. Yang isi kesepakatannya adalah sebelum objek dibagi, selesaikan dulu hutang piutang. Bayar dulu oleh pihak pertama seluruh hutang kepada pihak kedua, turut tergugat. Ini suatu kesalahan fatal. Pokok sengketanya adalah waris, tetapi yang dibuat dalam akta perdamaian adalah masalah penyelesaian hutang piutang. Kesalahan pertama adalah tidak sesuai dengan tujuan dari pasal 130 HIR atau Perma nomor 1 tahun 2016. Yang kesalahan kedua yang diputus perdamaian adalah kewenangan peradilan umum masalah hutang piutang. Ini kami harapkan catat jangan sampai terjadi kepada angkatan 3 ini. Nah, kemudian jika mediasi tidak berhasil, perhatikan yang selanjutnya. Pemeriksaan pokok perkara oleh majelis hakim. Next. Jika mediasi tidak berhasil atau gagal, maka berarti kan para pihak kembali persidangan. Tadi saya catat sejak awal, mediasi itu pada sidang pertama kedua-duanya hadir, kedua belah pihak hadir, gugatan belum dibaca. Nah, gugatan belum dibaca, perintahkan untuk melakukan mediasi. Mediasi gagal, mereka kembali menghadap kepada majelis hakim, membuat laporan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal. Yang harus diperhatikan oleh hakim, dan tolong kalian kalau kebetulan sudah sebagai ketua atau kepada wakil ketua, lakukan pembinaan terhadap majelis hakim plus panitera penggantinya. Ini tolong diingatkan, sampaikan materi. Pada sidang kedua sesudah mediasi gagal, itu tidak jarang hakim dan panitera pengganti lupa mengawali persidangan itu dengan membacakan gugatan. Paling tidak, kalau ketua majelisnya sudah membaca gugatannya, panitera penggantinya tidak menulis dalam berita acara. Ini baru-baru ini ada majelis hakim yang dijatuhkan sanksi oleh Dirjen Badilak atas rekomendasi dari Bawas. Ketua majelis plus 2 anggotanya dijatuhi sanksi dengan penundaan naik gaji berkala 1 tahun. Nah, dan penurunan pangkat selama 1 tahun gara-gara apa? Gara-gara ada pengaduan dari pihak yang merasa bahwa hakim ini pada sidang kedua sesudah mediasi gagal, sidangnya lagi, dia langsung membacakan putusan. Membacakan putusan yang amarnya NO memang. Amarnya NO yang saya tahu. Nah, karena apa mungkin ketua majelisnya sejak perkara itu dibuatkan oleh PMH oleh hakim, sudah baca berkasnya, sudah terekam dalam benaknya bahwa perkara ini karena obskur pasti akan saya NO. Itu pikirannya. Sehingga ketika mediasi gagal, kembali menghadap tanpa terpikir lagi, langsung bacakan putusan NO.
karena gugatan obskur. Para pihak keberatan, lapor ke Bawas. Bawas turun, ternyata buka berita acaranya, gugatan belum dibaca. Bagaimana mungkin bisa dibacakan putusan? Gugatannya belum terbaca, sudah ada putusan NO. Sehingga rekomendasi Bawas seharusnya pertama wajib baca gugatan. Yang kedua berikan kesempatan yang cukup kepada para pihak untuk jawab jawab. Walaupun hakim sudah sejak awal mengetahui bahwa gugatan tersebut adalah obskur, kabur. Nah, sehingga sampaikan juga lah kepada panitera pengganti ketika kalian melakukan pembinaan, tolong panitera pengganti jangan hanya mencatat apa yang didengar dan yang dilihat. Panitera pengganti juga harus ada dalam pengetahuannya kapan gugatan itu harus dibaca. Kalau ketua majelisnya lupa membaca gugatan, tetap dalam berita acara ditulis. Selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan penggugat. Demikian juga ketika memeriksa perkara bidang perkawinan atau misalnya perceraian, di mana wajib sidang tertutup. Kalau ketuanya lupa menyatakan bahwa sidang tertutup untuk umum, panitera sudah siap dengan ilmunya menyatakan bahwa persidangan dilakukan tertutup untuk umum. Demikian juga pada saat membacakan putusan, kalau hakimnya ketua majelisnya lupa mengatakan sidang terbuka untuk umum, panitera punya pengetahuan dan sudah melaksanakan bahwa putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Itu harus ada, disampaikan benar kepada hakim dan panitera pengganti. Kemudian ketika membacakan gugatan, tolong ketua majelis dan hakim perhatikan betul yang dalam gugatan itu apa-apa isinya. Apakah ada tuntutan provisi atau tidak? Bagaimana positanya? Apakah ada permohonan perletakan sita jaminan? Bagaimana petitumnya? Nah, karena memperhatikan gugatan dari A sampai Z seperti itu, nah itu nanti ujungnya adalah diktum putusan. Kita tahu bahwa petitum yang tidak didukung oleh posita termasuk kategori obskur. Dengan kategori obskur harus gugatan DNO. Sehingga hakim benar-benar membaca gugatan. Banyak hakim yang terlupakan. Pertama masalah kalau ada tuntutan provisi. Tuntutan provisi itu dikabulkan atau ditolak wajib dengan putusan sela. Kadang-kadang hakim terus saja ada tuntutan provisi, tidak diperiksa, tidak diputus dengan putusan sela dan juga dalam putusan akhirnya terlampaui, tidak dilaksanakan. Itu wajib dijawab. Demikian juga dengan adanya kalau ada permintaan peletakan sita jaminan, itu harus dijawab. Jawab dengan putusan, dengan penetapan. Nah, karena apa? Putusan akhirnya bukan perintah sita, putusan akhirnya menyatakan bahwa sita yang diletakkan atau yang sudah diletakkan itu sah dan berharga. Itu dalam amar putusan terakhir. Tetapi menjawab permohonan sitanya adalah dalam proses persidangan. Kemudian jawab-menjawab. Jawab-menjawab tersebut mungkin saja di samping menjawab terhadap pokok perkara, gugatan konvensi, mungkin saja tergugat mengajukan itu juga mengajukan gugat rekonvensi. Nah, ini catatan yang perlu kami ingatkan kepada peserta. Eksepsi. Kalau ada eksepsi tentang kewenangan, apakah absolut kompetensi maupun relatif kompetensi, itu hakim wajib menjawab dengan putusan sela apabila eksepsinya ditolak. Jadi kalau ada eksepsi tentang kewenangan, apakah absolut atau relatif, nah, kalau hakim menolak
eksepsi tersebut wajib diputus dengan putusan sela. Tidak boleh tidak dihiraukan, diputus bersama-sama dengan putusan akhir, berarti salah dalam hukum terapannya. Kalau eksepsi selain dua itu, selain kompetensi itu silakan. Bisa dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir. Nah, catatan untuk gugat rekonvensi yang perlu diketahui dan diyakini bahwa apa yang ada dalam gugat rekonvensi, segala persyaratan yang ada dalam gugat rekonvensi sama persis dengan apa yang disyaratkan dalam gugat konvensi. Harus positanya jelas, petitumnya jelas, dan petitumnya didukung oleh posita. Akibatnya juga sama. Bagaimana kalau tidak jelas? Bagaimana kalau petitumnya tidak didukung oleh posita dan sebagainya. Next. Kita menyingkat-singkat saja ini. Saya sudah menjawab, tahapannya adalah pembuktian. Sebagai ditetapkan oleh pasal 163 HIR dan atau pasal 283 RBG, disebutkan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak tersebut atau adanya kejadian tersebut. Berarti di sini pasal 163 HIR maupun pasal 283 RBG ini menetapkan siapa yang harus membuktikan, kepada siapa beban pembuktian dibebankan, dan apa yang harus dibuktikan. Itu hakim harus benar-benar paham. Dan alat bukti dalam hukum perdata, ini kita sudah hafal semua ya, 5 itu. Cuma kadang-kadang kalau diminta sebutkan untuk urut, kadang-kadang juga kita gampang lupa. Sehingga sering kapan-kapan penataran saya selalu ingatkan, kapan-kapan bintek saya ingatkan untuk mudah menghafal urut-urutan dari tanda alat bukti tersebut, buatlah satu kalimat. Kita tahu ya bahwa bukti pertama adalah bukti surat. Keduanya adalah bukti saksi. Ketiganya persangkaan. Keempatnya pengakuan. Kelimanya adalah sumpah. Untuk mudah mengingatnya, buat kalimat surat saksi disangka pengakuan sumpah. Itu untuk memudahkan kita menghafal, mengingat. Alat bukti menurut hukum perdata adalah surat saksi disangka pengakuan sumpah. Jadi bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ini tolong juga saya dalam kesempatan ini tidak mungkin menjelaskan masing-masing kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut. Nah, karena sifatnya hanya beberapa catatan ya yang kami buat. Dalam hal ini yang perlu saya ingatkan adalah tentang Perma SMA nomor 7 tahun 2001 atau buku 2 tahun 2013 halaman 100 tentang keharusan melakukan pemeriksaan setempat atau desente terhadap objek benda tetap. Ini yang harus perhatikan. Tolong yang berkaitan dengan itu juga dipahami oleh peserta semuanya. Masih banyak hakim kita yang langsung mengadilinya walaupun sejak positanya dan gugatannya itu ada ketidakjelasan. Sudah ada kesepakatan nasional bahwa untuk ukuran objek benda tetap harus menyebutkan meter. Jangan istilah daerah. Di Jawa Tengah istilahnya ada bau. Kemudian daerah Sumatera ada ubin dan segala macamnya. Kalau daerah Lombok nyebutnya are. Sebutlah itu masing-masing berapa panjang, berapa lebar. Karena saya sering menyampaikan bahwa kalau kita
hanya menyebutkan bahwa tanahnya adalah sawit seluas 1 hektar. Tanpa menyebutkan berapa panjang, berapa lebar, dan batas-batasnya, itu termasuk kategori obskur. Karena apa? 1 hektar itu kita tahu totalnya adalah 10.000 meter persegi. 10.000 meter persegi itu bisa 100 panjang kali 100 meter lebar. Panjangnya 100, lebarnya 101 hektar. Tetapi karena yang namanya 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi, juga dikatakan 1 hektar kalau ada luas tanah 1 meter kali 10.000. Itu juga 1 hektar. Bahkan setengah meter kali 20 kilo, 20.000 juga 1 hektar. Nah, sehingga sebutan 1 hektar harus disebutkan berapa panjang, berapa lebar. Sebutkan batas-batasnya. Jangan percaya begitu saja. Itulah pentingnya desente, penulis setempat. Dan juga kalau hanya sekedar luas tanahnya mungkin 10 kali 20, 20 kali 20, mungkin masih bisa lah dibantu oleh jurusita kita untuk bawa meteran. Tapi jangan dipaksakan bahwa untuk desente tersebut diukur oleh jurusita. Lebih-lebih kalau objeknya sampai 3 hektar. Berapa luasnya, berapa panjangnya, kadang-kadang juga bukan segi 4. Tapi ada belok-belok. Hasil ukuran jurusita juga tidak akurat. Nah, sehingga harus perhatikan bahwa untuk desente pastikan para pihak harus bisa menunjukkan batas-batasnya, dan yang punya batas di sebelah tidak membantah, atau mungkin batas yang orang di sebelah batas sebelahnya itu mengakui bahwa itu patoknya. Itu intinya. Supaya ketika perkara tersebut selesai tidak ada menimbulkan sengketa baru. Itu juga tolong pelajari kembali tentang desente. Next. Kemudian dalam proses jawab menjawab maupun peletakan CB ada kemungkinan terjadi ada pihak ketiga yang mengajukan perlawanan atau intervensi bagi ingin bergabung. Nah, ini juga perhatikan, pelajari betul masalah aturan tentang intervensi. Kalau ada pihak ketiga yang ingin menyatakan mengajukan permohonan bergabung, melakukan intervensi terhadap perkara yang sedang jalan, dia tetap harus menuliskan atau menuliskan surat kalau lewat surat, ditujukan pada ketua pengadilan agama. Lisan juga boleh. Ketua menyampaikan kepada majelis bahwa ini ada pihak yang ingin mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang berjalan. Kalau ada intervensi tersebut, nah, hakim wajib sebelum meneruskan pemeriksaan pokok perkara atau menindaklanjutkan perkara selanjutnya walau seandainya sudah pada pembuktian, nah, hakim periksa khusus terhadap permohonan untuk bergabung tersebut intervensi. Kalau ada alasan dan ingin dikabulkan, silahkan dikabulkan. Yang saya tekankan di sini, masalahnya kalau hakim mengabulkan atau menolak keinginan pihak ketiga bergabung atau intervensi tersebut, wajib diputus dengan putusan sela. Kabulkan atau tolak keinginannya bergabung. Dan kalau dia diizinkan bergabung, berarti dikabulkan bergabung, kemudian putusan akhir intervenian tadi tidak puas, dia berwenang mengajukan upaya hukum banding. Kalau dia diizinkan bergabung. Masalahnya kalau dia ditolak untuk bergabung, tidak diizinkan untuk bergabung oleh majelis hakim, nah, dia keberatan. Kenapa saya ditolak ingin bergabung? Nah, upaya hukumnya silahkan mengajukan gugatan tersendiri. Dia tidak boleh mengajukan banding. Nah, jadi intervenien yang ditolak keinginan intervensinya itu tidak bisa mengajukan banding terhadap penolakan tersebut, tetapi silakan mengajukan permohonan atau gugatan tersendiri. Itu yang ingin saya tekankan.
tentang macam-macam intervensi silahkan baca kembali dalam beberapa buku-buku hukum acara lah. Tentang intervensi, apakah Tusenkom dan segala macamnya. Ini tentang penolakan dan pengabulannya yang saya terangkan. Nah, sementara kalau ada pihak ketiga, dia ingin intervensi karena apa? Milik dia kok disita. Dia merasa kok milik saya disita oleh pengadilan agama. Untuk melawan terhadap pelaksanaan sita tersebut, dia ngajukan intervensi. Kalau itu alasannya, itu harus dinyatakan ditolak. Di NO permohonannya. Karena apa? Perlawanan terhadap sita itu harus melalui jalur derden perset, bukan kepada jalur intervensi. Ini juga harus dipahami. Silakan baca SEMA nomor 7 tahun 2012. Rumusan Kamar Perdata angka Romawi 16.2. Itu untuk ini juga masalah derden perset. Ini sekedarnya saja saya tulis di sini supaya sengaja saya buatkan ini supaya peserta nantinya bisa tertarik untuk membaca masalah derden perset maupun parti perset. Karena masih banyak di kalangan hakim dari peradilan agama itu tidak bisa membedakan antara derden perset dengan parti perset. Padahal jelas payung hukumnya kalau derden perset adalah pasal 195 ayat 6, Yunto pasal 208 HR. Kalau RBG-nya 206 RBG ayat 6. Sementara parti perset adalah pasal 207 HR. Kalau di buku 2, edisi tahun 2013, silakan dipahami parti perset itu adalah perlawanan oleh pihak, dijelaskan dalam halaman 130. Sementara derden perset perlawanan oleh pihak ketiga dijelaskan pasal 131, halaman 131. Silakan buka kembali. Next. Yang ketiga, ini juga beberapa poin yang harus diperhatikan ya, tentang diktum putusan. Ini masih ada, bahkan masih banyak kami temukan di kalangan kita hakim agama. Itu masalah diktum atau amar putusannya itu ada yang tidak diminta tapi diberi, atau menjawab petitumnya tidak tegas. Nah, padahal kuncinya bahwa diktum putusan pengadilan, diktum putusan hakim itu adalah menjawab petitum, itu kuncinya. Apa petitum? Nah, dijawab dengan diktum. Sekian banyak petitumnya, semuanya dijawab dengan diktumnya. Petitum yang tidak didukung oleh posita atau petitum yang gugatan yang obskur atau gugatan yang nebis, itu jawaban dalam diktumnya wajib NO. Gugatan kabur wajib dijawab dengan NO. Legal standingnya tidak tepat wajib di NO. Kalau gugatannya sudah benar, tidak obskur, tidak nebis dan lain sebagainya, petitumnya didukung oleh posita. Nah, tinggal masalah pembuktiannya. Kalau dalilnya terbukti, wajib kabulkan. Tidak terbukti, wajib ditolak. Jadi intinya cuma itu. Obskur, NO, nebis, NO, terbukti kabulkan, tidak terbukti tolak. Tidak boleh memberikan sesuatu yang tidak diminta. Dalam artian ultra petita. Kecuali dibenarkan, diizinkan oleh undang-undang secara ex officio. Atau ada peraturan yang mengatur. Ini boleh. Masalahnya,
catatan yang kami buat, ada temuan. Dan ini tidak 1-2 majelis yang melakukan hal yang demikian. Sebagai contoh saja, dalam petitumnya, mohon agar majelis hakim menetapkan atau menyatakan bahwa sertifikat nomor sekian, tahun sekian, itu adalah tidak punya kekuatan hukum mengikat. Itu petitumnya. Dia mohon agar majelis hakim menyatakan sertifikat nomor sekian, tahun sekian, tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Hakim memeriksa dalil-dalilnya, memeriksa bukti-buktinya. Hakim berkesimpulan ternyata penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya. Dijawabnya apa? Bukan menolak gugatan, tapi menyatakan bahwa sertifikat tersebut sah dan punya kekuatan hukum yang mengikat. Kalau terjadi amar seperti ini, bahwa hakim itu tidak paham. Dan kami harapkan angkatan ketiga jangan melakukan hal yang demikian. Itu tadi kuncinya. Terbukti kabulkan, tidak terbukti tolak. Jangan sebaliknya. Karena tidak terbukti, dia minta dinyatakan tidak punya kekuatan hukum, justru menyatakan ini punya kekuatan hukum. Ada lagi gugatan pembatalan wakaf. Nah, gugatan pembatalan wakaf. Dia minta agar wakaf yang dilaksanakan pada tahun sekian antara A dengan B batal. Karena dia tidak menyampaikan bukti-buktinya, tidak terbukti tentang dalilnya yang menyatakan sebab-sebab batalnya, hakim tidak melakukan bukti, ujungnya apa? Menyatakan wakaf tersebut sah. Nah, ini keliru. Dan tolong kejadian yang tidak bisa ditiru. Kemudian, ini juga catatan kami, diktum harus tegas dan tidak boleh multitafsir. Jadi hati-hati. Jangan sok teliti justru membuat diktumnya tidak tegas dan masih multitafsir. Sebagai contoh saja, kami pernah menemukan sebenarnya diktumnya, petitumnya cuma memohon bahwa sebidang tanah seluas sekian, beserta bangunan di atasnya adalah tirkah atau peninggalan dari pewaris. Itu yang diminta. Tapi hakimnya mungkin karena jelinya waktu desente, dia tidak hanya mengukur luas tanahnya, tetapi juga dia ukur satu persatu bangunan rumah di atasnya. Dalam amarnya dia menyebutkan, menetapkan bahwa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 250 meter persegi, di atas tanah 1000 meter persegi dengan sertifikat nomor sekian adalah tirkah atau peninggalan dari tirkahnya itu adalah bangunan rumah seluas 250 meter persegi yang berdiri di atas tanah 1000 meter. Kenapa kita mau mengeksekusi yang 1000 meter? Karena gara-gara apa? Gara-gara diktumnya multitafsir. Itu tidak boleh terjadi. Nah, sehingga kalau untuk kalian hakim angkatan 3 ini saya sarankan, kalau membuat amar sekali lagi perhatikan petitumnya. Kalau dia minta petitumnya adalah luas tanah sekian, apapun yang ada di atasnya cukup mengatakan bahwa tanah seluas sekian beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya. Itu termasuk bahagiannya. Dan tidak perlu disebutkan bahwa tanah seluas sekian ribu meter persegi dengan tanaman ada 10 cabai misalnya, 20 kelapa, tidak usah sebutkan jumlahnya. Karena apa? Tanam tumbuh di atasnya selesai. Ini maksud daripada amar putusan itu atau diktum harus tegas dan tidak boleh multitafsir. Nah,
Next. Ini hanya sekedar catatan juga. Yang keempat, penyelesaian perkara dan eksekusi putusan. Ini tolong diingat saja, dicatat saja bahwa penyelesaian perkara itu ada untuk ikrar talak, ada penyelesaian dalam proses eksekusi. Nah, ini istilah saja kadang-kadang yang saya agak rawan kalau ada hakim kita yang mengatakan bahwa ikrar talak itu adalah eksekusi putusan. Ini salah fatal. Pertama. Nah, karena ikrar talak bukan eksekusi putusan, tapi pelaksanaan. Mereka diizinkan ikrar talak, proses pelaksanaannya ikrar talaknya. Jadi ikrar talak bukan proses eksekusi. Jangan sekali-sekali ada hakim mengatakan bahwa ikrar talak adalah eksekusi putusan. Karena pernah saya nanyakan waktu bintek kepada panitera satu PA, saya katakan, siapa di antara peserta ini yang sudah pernah melaksanakan eksekusi? Semuanya angkat tangan. Ketika saya tanyakan satu persatu, eksekusi apa? Ikrar talak, Pak. Nah, ikrar talak itu bukan eksekusi, sekali lagi. Karena yang namanya eksekusi, ini yang saya tuliskan di bawah. Eksekusi itu adalah pelaksanaan pemaksaan terhadap pihak tergugat, terhadap putusan yang seperti apa? Pertama, syaratnya suatu putusan baru bisa dieksekusi, putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Kecuali putusan serta-merta atau akta perdamaian, hak tanggungan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, putusan tersebut bersifat kondemnatur, ada penghukuman. Tanpa bersifat kondemnatur tidak bisa dieksekusi, misalnya sekedar deklaratur. Kemudian tergugat tidak mau melaksanakan secara sukarela. Kalau dia mau melaksanakan sukarela, tidak ada eksekusi. Nah, kemudian adanya permohonan eksekusi. Tanpa ada permohonan eksekusi, berapa puluh tahun pun putusan sudah ingkrah, tidak perlu dipaksakan untuk eksekusi. Itu minimal syarat 4 itu. Kemudian harus dipahami bahwa eksekusi adalah merupakan tugas dan tanggung jawab ketua pengadilan. Semua peserta sudah 90% lebih unsur pimpinan. Ada yang ketua, ada yang wakil. Nah, ini tolong perhatikan benar. Tentang eksekusi hak tanggungan maupun eksekusi putusan. Karena ketua kamar dalam webinar kemarin mengatakan bahwa salah satu penilaian bahwa pimpinan pengadilan itu berkualitas sekaligus berintegritas atau tidak adalah apabila dia bisa menyelesaikan dengan cepat dan tepat apabila ada permohonan eksekusi. Nah, kalau dia sudah numpuk-numpuk permohonan eksekusi tidak selesai dilaksanakan, nah ini bahaya. Itu menandakan bahwa ketuanya tidak punya kemampuan yang cukup. Ini yang lainnya nanti pelajari sendirilah. Tadi malam saya diminta oleh Mas Anton tentang permasalahan eksekusi untuk disampaikan karena memang konsepnya belum jadi. Nah, insya Allah nanti kesempatan yang akan datang lah. Kita berbicara dari A dan seterusnya. Next. Ini hanya sekedar macam-macam eksekusi yang nanti dipelajari. Nah, itu eksekusi real, itu nanti seperti apa. Eksekusi untuk membayar sejumlah uang dan melalui proses lelang, itu bagaimana prosesnya. Kembali. Kemudian perhatian rumusan Rakernas dari Komisi Peradilan Agama tahun 2009 di Palembang. Ini tolong buka kembali. Saya tidak menjelaskan di sini sementara. Kemudian penanggung jawab eksekusi adalah Ketua Pengadilan Agama, pelaksananya jurusita, jurusita pengganti atau panitera. Terakhir, saya ingatkan benar kepada seluruh peserta, tolong tingkatkan kehati-hatian. Baik dalam hal pembuatan berita acara persidangan maupun pembuatan putusan. Jangan asal-asalan, jangan copy paste. Ketua Kamar sudah mengatakan, beliau sangat prihatin melihat kenyataan ada berkas perkara sampai ke meja beliau kasasi. Nah, itu dalam putusannya itu keterangan saksi penggugat sama persis dengan keterangan saksi tergugat. Baik kata-katanya maupun titik komanya. Nah, ini menandakan bahwa apa? Ketelitian majelis, ketelitian panitia pengganti, baik membuat berita acara maupun putusannya kurang hati-hati.
Karena tidak hati-hati ini bisa berakibat fatal untuk kita. Mungkin bisa kita kembangkan. Berikutnya sudah 2:30. Kami sambil menunggu Pak Dirjen datang. Silakan. Kalau waktu yang singkat ini masih ada beberapa pertanyaan kita diskusikan. Silakan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ton, bertanya Ton. Oke, terima kasih kepada Bapak yang mulia Pak Yamin Awi. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan bertanya. Ya, saya bertanya. Siapa ya? Iqbal, Win Syuhada. Oke, Bang Win Syuhada. Saya rasa satu pertanyaan langsung dijawab saja dulu ya. Takutnya nanti kita kumpulkan pertanyaan, datang Pak Dirjen malah nggak dapat jawaban sama sekali. Oke. Saya terima kasih waktunya yang telah memberikan langsung aja. Ini saya sudah mendapati ada permohonan eksekusi. Masalah gugatan waris, perkara sudah DAT, sudah ada permohonan eksekusi. Yang menjadi masalah adalah sudah dilakukan unmanning pertama, para pihak sepakat bahwa itu dilaksanakan secara sukarela. Itu tergugat akan menjual dulu tanahnya, hasil penjualan tanah warisan tersebut akan dibagikan uangnya nanti kepada penggugat. Masalahnya sampai beberapa waktu yang sudah ditentukan, itu tergugat belum laku juga untuk menjual tanahnya. Nah, belum laku tanahnya dijual. Dan yang menjadi masalah juga adalah sertifikat tanah tersebut berada di bank. Nah, ini gugatan waris antara saudara, yaitu si tergugat itu adalah suami dari saudara-saudara penggugat. Nah, tergugat adalah suami dari saudara-saudara penggugat. Nah, jadi sudah dibagi, sudah BHT segala macam, sudah di-unmanning, dilaksanakan, mereka sepakat akan membagi tanah itu dijual, dan hasilnya nanti uangnya dibagilah kepada penggugat dan tergugat. Sudah berselang 2 minggu, berdasarkan kesepakatan, belum laku juga. Jadi apa tindakan ketua pengadilan atau ketua mahkamah ketika mendapati masalah tersebut? Terima kasih. Oke. Saya jawab langsung ya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Tadi ada saya dengar sedikit, ternyata sertifikatnya di bank ya. Iya, Pak. Itu harus diperhatikan. Kalau sertifikat yang diagunkan, otomatis tidak akan bisa untuk proses eksekusi lelang ya. Untuk kita katakan, karena eksekusi lelang didahului dengan sita eksekusi. Sementara barang yang diagunkan di bank tidak mungkin diletakkan sita. Apakah sita jaminan maupun sita eksekusi. Itu masalah lain ya. Ya. Saya menjawab pertanyaan saudara, saya sudah di-unmanning, para pihak sepakat objek tersebut disilahkan tergugat menjual sendiri di bawah tangan, kemudian dari uang sisanya dibagikan sesuai dengan bahagian porsi masing-masing, gitu kan? Benar, Pak. Nah, ternyata sesudah 2 minggu tidak selesai. Yang jadi pertanyaan bagaimana tentang permohonan eksekusi yang menjadi beban oleh pengadilan ya. Betul, benar. Nah, sebenarnya gini, ketika dia sesudah di-unmanning, dia menyatakan siap melaksanakan sukarela, dan pemohon mau menunggu, dan segala macamnya untuk sukarela, menunggu tanah tersebut laku, kalau itu kesepakatan mereka, pengadilan silahkan kepada mereka, tapi perintahkan cabut permohonan eksekusi. Karena apa? Kalau sudah saudara berdamai seperti itu, melaksanakan secara sukarela, tidak ada lagi eksekusi. Supaya jangan ada beban di pengadilan, silahkan cabut permohonan sini. Ya. Karena apa? Kalau tidak laku-laku sampai 2 tahun, kan berarti beban di pengadilan lagi. Seakan-akan tidak 2 tahun eksekusi tidak pernah berjalan. Nah, itu. Kalau mereka ingin melaksanakan seperti itu dan sepakat kedua-duanya, suruh cabut permohonannya. Kalau ternyata sesudah 2-3 bulan tidak mau juga terjual, boleh dia ngajukan lagi permohonannya. Oke. Nah, solusinya itu, suruh cabut lah ya. Maaf Pak. Gini Pak, sedikit Pak, menyambung ya.
karena ketidaktahuan saya selama ini, mungkin inilah ilmu yang bermanfaat. Saya memanggil lagi mereka melaksanakan unmanning yang kedua. Melakukan unmanning yang kedua, itu kan pengetahuan saya unmanning itu bisa beberapa kali yang mulia. Lalu rencana saya mau memanggil mereka berdua, di situ nanti saya tanyakan bagaimana kalau seandainya nanti mereka masih mau menunggu, ya saya insya Allah nanti akan melakukan apa yang mulia sarankan, insya Allah nanti. Apakah bisa dilaksanakan demikian, yang mulia? Dipanggil saja, tidak usah disebutkan untuk unmanning, tidak usah. Panggil untuk minta pertanyaan, minta penjelasan saja, tidak usah unmanning dan tidak usah dibuat berita acara. Oh gitu. Karena kalau unmanning resmi kan ada berita acaranya. Betul. Saya tanyakan, maunya kalian benar apa? Kalau berbicara terhadap unmanning, kemarin sudah di unmanning, diberi waktu lewat 8 hari, tidak dilaksanakan. Saudara minta diberi kesempatan jual sendiri dan pihak lawannya setuju. Karena kalian setuju seperti itu, silahkan cabut permohonannya ini. Oke. Terima kasih, yang mulia, dapat ilmunya. Sisa panjarnya kembalikan. Terima kasih, siap, dapat ilmu. Oke, alhamdulillah satu pertanyaan sudah dijawab dan alhamdulillah sudah clear ya. Berikutnya kepada teman-teman yang lain yang mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan, saya persilakan. Oke, Pak Aris ya, Pak Aris Kangean. Silakan Pak Aris. Dulu. Terima kasih kesempatannya. Yang mulia KPTA Surabaya, Pak Yamin Awi. Saya pernah mendapati ada permasalahan eksekusi. Itu terkait dengan eksekusi lelang. Jadi ada sebuah objek, itu sudah diletakkan sita eksekusi, kemudian sudah dalam proses pelelangan. Kemudian lelang itu, lelang pertama gagal. Nah, tidak ada pembeli lah. Nah, ada batas waktu enggak terkait dengan eksekusi dari objek tersebut? Artinya batas waktu apa ya? Sampai berapa lama perkara eksekusi itu bisa dinyatakan selesai atau bagaimana lah? Atau harus ada sampai terjual barangnya, sukses lelangnya atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terhadap pertanyaan yang kedua ini sedikit saya jelaskan lah ya. Yang menyangkut masalah tidak ada peminat ya. Iya, tidak ada peminat. Lelang tidak ada peminatnya. Jadi tidak ada peminat atau mungkin ada peminat tetapi masih menawar di bawah limit. Iya. Nah, ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi ya. Sekarang kita anggap tidak ada peminat. Berarti sidang lelang ditunda lah ya, dalam artian ada penundaan karena tidak ada peminat. Yang mengatur masalah ini, kalau penundaannya itu di bawah 60 hari, mau dilelang lagi lah ya. Jadi kita ingin pengadilan ingin melelang kembali, jarak antara lelang yang tidak ada peminat, kemudian rencana lelang yang akan datang, masih tenggang waktunya di bawah 60 hari. Itu perbedaannya hanya masalah pengumuman. Pengumumannya lewat surat kabar cukup 1 kali. Itu yang masalah pengumumannya ya. Tapi kalau lewat dari 60 hari baru akan dilelang lagi, pengumumannya kembali kepada seperti semula. 2 kali. Pengumuman pertama boleh lewat media massa, internet, segala macamnya. Pengumuman kedua wajib lewat surat kabar harian. Biayanya jelas lebih mahal dengan ya. Nah, yang ditanyakan tadi juga masalahnya, kalau katakanlah sudah ditunda, dia kedua kali lagi dilaksanakan, tetap tidak ada peminat. Misalnya ya, ada batasan. Kalau batasan sampai ada peminat, tidak ada. Cuma bukan merupakan tanggung jawab pengadilan untuk menangani perkara tersebut sampai dengan tuntas selesai eksekusinya. Nah, karena apa? Masalah ada atau tidak peminat bukan tanggung jawab pengadilan. Masalahnya ya. Nah, bagusnya kepada mereka kalau memang ternyata tidak ada peminat,
panggil lagi para pihak. Ini sampai sekarang ini tidak ada peminat. Kita umumkan lagi atau bagaimana? Gitu ya. Kalau dia ingin umumkan lagi, berarti kita berikan batas waktu sebelum 60 hari. Berarti 1 kali saja pengumumannya. Kalau lewat berarti kembali pada 0. Umumkan 2 kali. Bayar lagi biaya pengumuman. Kalau dia membayar biaya pengumuman, proses lagi. Seperti yang seharusnya. Tetapi kalau dia ternyata tidak mau membayar, karena mungkin menganggap pengumumannya mahal, ya segala macamnya, sementara belum tentu laku, nah, mohon maaf kami tidak mau lagi membayar ini. Nah, itu kita ambil. Kalau saudara tidak mau membayar ini lagi, berarti prosesnya tidak bisa kita lanjutkan. Saudara silakan pilih. Saudara cabut permohonan eksekusi, nanti kalau saudara punya uang ajukan kembali, atau kami yang ngambil sikap. Sikapnya bagaimana? Karena saudara tidak membayar, kami membuat penetapan bahwa karena biaya eksekusinya habis dan tidak bisa dilakukan pengumuman, dan permohonan eksekusi tidak memenuhinya kewajiban tersebut, maka kami tetapkan bahwa permohonan eksekusi nomor sekian tanggal sekian tidak bisa dilanjutkan. Nah, perintah kepada panitera coret dari register eksekusi supaya kewajiban beban kepada pengadilan selesai. Harus ada batas akhir, jangan berlarut-larut. Ya banyak terjadi di lingkungan peradilan agama ini seperti itu. Tidak laku sampai puluhan tahun dibiarkan. Ketuanya ganti, panitianya ganti, itu berkas tetap hidup. Ini yang jadi masalah. Yang sering diingatkan oleh Ketua Mahkamah Agung, baik yang dulu maupun Pak Sarifudin yang sekarang. Gitu ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Cukup tercerahkan. Oke, alhamdulillah. Berikutnya yang ketiga. Apakah ada pertanyaan lagi kawan-kawan? Kalau tidak ada mungkin sudah cukup asar ini. Atau mungkin begini, yang mulia, pertanyaan sederhana ini. Bagaimana atau diajukan kemana permohonan eksekusi ketika kondisi sekarang ini punya pengadilan agama yang baru, gitu. Ternyata wilayahnya berbeda dari yang pemutus. Oh, jadi yang memutus yang lama ya. Kemudian sekarang ada dibentuk pengadilan agama yang baru. Ya. Jadi kemarin ada petunjuk pada waktu kami rakernas di Belitung kemarin. Pertemuan. Jadi dengan bukan rakernas ya. Pertemuan dengan pimpinan Mahkamah Agung di Belitung. Memang ada pertanyaan kemarin dari KPT Palembang. Seperti itu. Yang memutus salah satu pengadilan agama di wilayah Palembang ya, saya lupa namanya. Kemudian ada peluasan. Nah, PN baru. Kemudian kemana dia mengajukan permohonannya. Nah, permohonan eksekusi tetap diajukan kepada pengadilan semula yang mutus. Permohonannya loh ya. Kalau misalnya sekarang moderator di mana tugasnya? Saya di Kota Banjar, Pak. Kota Banjar. Itu ada pecahan deh itu? Enggak, ini 2011, Pak. PA baru 2011. Enggak, dulu Ciamis. Supaya gampang contohnya lah misalnya. Dulu PA Ciamis, Pak. PA Ciamis, kemudian berdiri PA Banjar ya? Iya. Nah, yang mutus Ciamis, objeknya di PA Banjar gitu kan? Iya. Nah, ini kemarin petunjuk dari Pak Ketua Mahkamah Agung, permohonan eksekusinya tetap diajukan kepada pengadilan yang mutus semula, PA Ciamis, tetapi pelaksanaan eksekusinya PA Ciamis mendelegasikan kepada PA Banjar. Oke. Jadi tetap kopnya yang memutus mana, tetap ke sana mohonnya, nanti pelaksanaannya, pendelegasian, baik sitanya maupun eksekusinya kepada PA Banjar. Oke ya? Ya, siap. Makasih, Pak. Nah, jadi itu diantaranya mungkin karena waktu juga. Insya Allah kita nanti karena dengan persiapan yang lebih matang kita siapkan materi yang lebih berbobot lah ya. Iya, Pak. Siap. Kami tunggu, Pak. Atau ada lagi pertanyaan? Ada lagi kawan-kawan? Pak Sofa? Saya, Pak. Pak Isna ada nih, Pak Isna. Assalamualaikum. Oh, Pak Mukrom.
Ya, silakan Pak Mukro. Assalamualaikum Pak. Saya pernah mendapati perkara baru diketahui digadaikan ketika menjelang eksekusi. Pertanyaan saya, bagaimana solusi yang kita sampaikan kepada pihak penggugat karena perkara ini tidak dapat dieksekusi, barang ini digadaikan baru diketahui ketika eksekusi, Pak. Apakah beliau mengajukan bagaimana kelanjutannya seperti apa, gitu. Jadi barang ini diketahui ketika akan dieksekusi ternyata berada di pihak ketiga, gitu. Ya. Masih ada digadai gitu, Pak. Ketika dalam masih pemeriksaan sidang tidak ada masalah, gitu. Itu solusinya bagaimana kira-kira Pak Ketua, Pak Ketua? Iya. Mohon maaf Pak. Jadi gini, sebelumnya tidak ada sita jaminan ya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Berarti gadainya tidak ada hambatan ya sebenarnya karena tidak ada sita ya? Iya. Cuma ketika akan disita, diketahui bahwa itu digadaikan. Taunya itu digadaikan dari mana? Ketika pihak panitera ke sana, panitera dan jurusita ke sana, ternyata barang-barangnya tidak ada dan menurut sumber informasi yang ada sudah digadaikan ke sana gitu, ke beberapa pihak. Barang-barangnya apa itu? Mobil, truk dulu itu. Tuh ini kasusnya ketika masih di Lampung Pak, ketika di Tulang Bawang dulu. Mobil truk, kemudian tanah juga suratnya digadaikan ke pihak lain gitu. Jadi sebenarnya kalau masalahnya barangnya itu masih ada, ya. Kalau diterangkan bahwa digadai kan kita belum tentu tahu pastinya benar nggak digadai kan? Nah, karena kan kalau cuma omong kan belum bisa dipegangan. Nah, kalau masih bisa diletakkan sita barangnya ada dan di tempat tersebut ditemukan barang bergerak tersebut, letakkan saja sita. Masalahnya nanti kalau dia keberatan terhadap sita karena dia punya hak gadai, nah, dia boleh mengajukan perlawanan terhadap sita. Kalau kita mengatakan, dia sudah digadaikan, nggak bisa disita. Ini kan sudah digadaikannya kan tidak ada bukti-bukti. Boleh jadi kalau ketika akan disita tersebut, pihak ketiga menunjukkan bahwa dia adalah pemegang gadai yang beretikat baik, misalnya gitu ya. Nah, segala macamnya. Kalau barangnya masih ada, silakan. Masih boleh untuk disita. Tetapi pemegang gadai bisa mengajukan perlawanan terhadap persen. Kalau dia terbukti adalah pemegang gadai yang beretikat baik, wajib dilindungi. Berarti sita yang sudah diletakkan wajib diangkat. Nah, itu yang masalahnya. Kalau sudah diangkat sitanya, berarti proses sita eksekusinya tidak jalan. Ujung-ujungnya apa? Nah, eksekusi belum bisa dilaksanakan. Bukan net pending ya, bukan non executable. Karena belum bisa dilaksanakan karena masih terpegang oleh pihak ketiga. Tapi kalau barangnya sudah tidak ada, entah karena dibakar, entah karena hilang, karena dijual, nah itu lain cerita. Kalau terjadi seperti itu bukan hanya sita tidak bisa dilaksanakan, tapi eksekusinya tidak dapat dilaksanakan. Buat penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama non-executable. Pelajari dalam buku 2, tapi hati-hati dalam membuat penetapan non-executable ya. Cukup sekian. Terima kasih Yang Mulia. Oke, kawan-kawan, ada yang lain? Kalau nggak ada, tanya lagi Bang, nyambung. Oke, silakan. Nah, langsung berkaitan kan karena praktek ya. Terima kasih. Yang Mulia, menyambung dari pertanyaan saya tadi dalam kasus tadi, objeknya sudah disita waktu Lalu tadi kalau seandainya pihak itu dianjurkan untuk mencabut permohonan eksekusinya, apakah sitanya tersebut juga kita angkat kembali Yang Mulia? Nah, itu pertanyaannya Yang Mulia. Karena kalau seandainya di awal sudah dilakukan sita, lalu ketika kejadian barangnya belum laku juga segala macam, lalu tadi disarankan untuk mencabut permohonan sita. Ketika sudah kita buat sitanya dicabut, apakah ketika eksekusinya dicabut, apakah sitanya diangkat juga? Itu pertanyaannya Yang Mulia. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi dianjurkan untuk mencabut supaya jangan ada beban kerjaan yang seakan-akan numpuk tidak dilaksanakan oleh pengadilan, gitu ya. Cabut. Ya. Masalah sita jaminannya atau sita eksekusi yang sudah diletakkan itu jangan diangkat. Biar saja melekat pada objek.
Sehingga ketika besok dia ingin ada uangnya mengajukan lagi permohonan untuk dilelang, eksekusi lelang, tinggal proses lelangnya kita ajukan, bukan lagi untuk eksekusinya. Nah, jadi tetap. Dapat. Gitu ya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Jangan diangkat. Diangkat nanti 2 bulan dia mau ajukan lagi, sita lagi kan orang lebih beban. Banyak. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Ini cukup ya. Cukup. Karena sudah masuk waktu asar ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas terhadap perjanjian yang kami berikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Yang Mulia Bapak KPTA Surabaya. Dari beberapa pertanyaan kawan-kawan tadi lebih pada masalah eksekusi, dan harapan kita nanti ke depannya Bapak KPTA bersedia untuk memberikan materi yang lebih lagi berkaitan tentang eksekusi. Apalagi bagi kami yang baru ini memimpin, tentunya ini sangat penting sebagai penanggung jawab pelaksanaan eksekusi. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Yang Mulia Bapak KPTA Surabaya, Bapak Dr. Andus Yamin Awi SHMH. Selanjutnya kepada Pak Anton, saya serahkan sini. Terima kasih Pak Ketua, Pak Iqbal. Kemudian atas nama pribadi dan angkatan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih dari teman-teman angkatan. Merokok. Siapa tuh? Larang merokok. Nervous. Nih, mohon maaf nih, jadi moderator dadakan nih. Tapi setidaknya beliau ada menjanjikan bahwa beliau akan meluangkan waktunya untuk kita semua